Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, petugas Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat memperbanyak titik lokasi tes usap bagi pemudik yang kembali ke Jakarta. Hal ini dilakukan setelah ditemukannya satu orang pemudik yang reaktif COVID-19. Guna mencegah lonjakan kasus COVID-19 usai libur Lebaran, petugas 3 Pilar dan pemerintah Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat gencar melakukan screening pemudik yang kembali ke Jakarta melalui tes usap gratis. Lebih dari 70 pemudik yang baru tiba dibawa menggunakan mobil Satuan Polisi Pamong Praja ke lokasi tes usap. Dari hasil tes usap antigen yang sudah dilakukan pada minggu lalu, ditemukan satu pemudik yang reaktif COVID-19. Petugas pun langsung membawa pemudik yang reaktif ke tempat isolasi dan akan dirujuk ke RSDC Wisma Atlet Kemayoran. Selama musim arus balik libur Lebaran kali ini, Kecamatan Taman Sari menyediakan 5 titik lokasi tes usap gratis yang tersebar di setiap kelurahan. Satgas COVID-19 beserta 3 Pilar Kecamatan Taman Sari mengimbau kepada warga yang menjalani mudik untuk kooperatif mengikuti prosedur kesehatan yang berlaku guna mempermudah meminimalisir lonjakan kasus COVID-19 usai libur panjang. Ya, untuk mengetahui seperti apa antisipasi pemerintah yang dalam hal ini menanggulangi penyebaran COVID-19 usai libur Lebaran, terutama bagi warga yang melakukan mudik Lebaran ke kampung halaman. Kita akan berbincang dengan Bapak Parmono selaku Ketua RW 10 Kampung Tangguh Jaya Keagungan Taman Sari, Jakarta Barat. Selamat pagi Pak Parmono, apa kabar Pak? Selamat pagi juga, alhamdulillah kabar baik. Baik. Pak Parmono, ini minggu lalu ditemukan satu orang positif COVID-19 yang baru pulang dari kampung halamannya lalu kembali ke Jakarta. Lalu sejauh ini bagaimana Pak? Apakah ditemukan kembali? Perkembangannya bagaimana? Tes usap di tempat Bapak, apakah ditemukan kembali orang-orang yang positif atau reaktif COVID-19? Alhamdulillah, kalau untuk di wilayah saya, Kampung Tangguh Jaya ini di RW 10, itu tidak ada sama sekali yang ditemukan. Ya mudah-mudahan tidak ada lah di RW 10 ya. Baik, lalu yang minggu lalu ditemukan reaktif COVID-19, itu bagaimana sekarang kondisinya? Apakah sudah berada di Wisma Atlet Kemayoran? Untuk yang ditemukan kemarin itu kebetulan kan itu kampung sebelah di wilayah Krukut. Karena memang pada waktu itu kan Babin Kaptipmas untuk membawa warganya 5 orang untuk swab antigen. Kebetulan itu wilayah Krukut. Untuk perkembangan selanjutnya saya belum monitor itu malah. Baik. Jadi sebetulnya seperti apa Pak mekanisme dari tes usap gratis ini yang harus dilakukan oleh para pemudik yang baru saja pulang ke kampung halamannya? Apakah mereka yang baru dari kampung halamannya tidak diizinkan dulu untuk langsung ke rumahnya, harus menempati, harus melakukan tes usap dulukah atau seperti apa? Untuk mekanisme itu semua kita laksanakan sesuai anjuran pemerintah. Jadi sebelum yang pulang kampung itu sebelum masuk rumah ya tentunya waktu itu disarankan untuk anti swab antigen di Kampung Tangguh Jaya itu untuk langsung sebelum masuk ke rumah. Jadi masing-masing dibawa oleh Babin Kaptipmas itu sendiri untuk dipusatkan di Kampung Tangguh Jaya di RW 10. Sebetulnya kalau kita ingin mengetahui ya dasar dari warga yang melakukan mudik ini apa, Pak Parmono? Apakah mereka semata-mata hanya rindu dengan kampung halaman atau sebagian besar mereka ini sudah kehilangan mata pencarian sehingga mereka melakukan mudik untuk mencari pekerjaannya di kampung halaman? Dua-duanya, karena setiap mau pulang kampung itu sebagian di ujung situ nggak nampak sih, geser aja kayaknya. Saya tanya, emang kenapa? Di sini udah nggak ada kerjaan Pak RW katanya. Kalau enggak, ya kangen sama keluarga, sudah sekian tahun belum pulang. Begitu jawabannya. Tapi apakah dari pemerintah setempat juga sudah memberikan edukasi agar masyarakat juga mengetahui saat ini kita dalam kondisi pandemi dan dilarang untuk melakukan mudik ke kampung halaman, Pak Parmono? Sudah dari pihak kita pun dari saya teruskan ke para ketua RT karena ini perintah Pak Lurah ya kan
untuk masyarakat lebih baik di rumah, tidak usah keluar rumah, ya kan, untuk ditundalah pulang kampung. Kalau memang sudah kondusif untuk COVID-19 ini baru silahkan, cuman untuk sekarang ini dilarang. Cuman namanya itu tadi, ada yang bilang katanya kangen, ada yang bilang di sini sudah tidak ada kerjaan. Kita kan nggak bisa menanggung orang untuk kalau makan sehari-harinya di sini, kalau memang udah nggak ada kerjaan kan, jawabannya kan begitu orang-orang itu. Baik. Lalu ketika misalkan ada yang ditemukan reaktif atau positif, lalu mereka melakukan isolasi di rumah sakit darurat Wisma Atlet Kemayoran dan keluarganya melakukan isolasi mandiri, apakah ada aksi sosial gitu ya, melakukan urunan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Karena kan kepala keluarganya mungkin saat ini sedang di Wisma Atlet Kemayoran dan tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Itu tetap kita jamin, itu dari pihak kelurahan maupun dari pihak polsek juga selalu monitor ini perkembangan ini kok. Kemudian dari kelurahan pun selalu kalau memang ada di wilayah saya di RT 1 umpamanya ada yang positif, kemudian dari pihak kelurahan itu membawa perlengkapan atau untuk seperti beras, Indomie, itu salurkan. Kemudian saya sarankan, saya panggil ketua RT-nya, tolong ini wargamu nomor sekian itu ada yang positif, tolong diserahkan, taruh aja di kamu calling, taruh aja di pintu. Ada dari bantuan dari Pak Lurah, ada dari kelurahan, ada dari Pemda, itu ada dari kelurahan. Itu berupa beras, kalau enggak Indomie itu. Kemudian kalau tetangganya juga ada yang punya ini sendiri, bawa kue lah, roti itu digantung di pintunya. Ini sudah dilaksanakan di Tangguh Jaya ini RW 10. Baik, jadi ada aksi sosial ya yang gotong royong gitu dilakukan oleh masyarakat setempat. Tadi di tayangan saya melihat ada tim 3 pilar TNI, Polri, dan pemerintah setempat yang melakukan inspeksi ke rumah-rumah warga dan menempelkan stiker di rumah-rumah warga. Ini itu apa Pak? Bisa dijelaskan apa yang dilakukan oleh tim 3 pilar? Apakah itu untuk mengevaluasi warga yang pulang dan mereka belum melakukan tes rapid secara yang dilakukan oleh pemerintah ini? Itu untuk stiker itu kan ditempelkan oleh 3 pilar itu kan menghimbau kepada masyarakat yang pulang dari kampung agar segera melaksanakan swab. Kemudian sebagian warga saya itu kan sebelumnya sudah ada yang datang dan yang belum. Kalau yang belum kita tunggu sampai dia datang, kemudian saya sarankan untuk, karena memang sudah ditempel stiker itu. Ini barusan juga ada yang depan kampung Tangguh Jaya ini pas hari 10 kan ada satu keluarga datang, ini baru saya sarankan untuk, kebetulan di Polsek juga mengadakan di SD Mangga Besar samping Polsek itu mengadakan swab. Kemudian saya sarankan untuk ke sana, baru saya antar staf saya suruh antar ke sana untuk swab. Oke, baik. Jadi ini aksi jemput bola ya untuk melakukan tes usap antigen bagi warga yang belum sempat atau tidak mengetahui kalau ada tes usap yang disediakan oleh pemerintah setempat ya Pak ya? Betul, betul. Jadi ketiga pilar kami itu seperti Babinsa, Babin Kartismas dari pihak kelurahan itu selalu aktif kok Pak, menjemput bola warga-warga yang tidak anti swab dan disuruh swab kok di wilayah kita ini. Aktif pelayanannya. Baik, sejauh ini ada kesulitan nggak Pak atau tantangan mungkin agar masyarakat juga mengetahui saat mereka pulang ke kampung halaman dan ke Jakarta harus melakukan tes usap antigen? Pada umumnya sekarang ini sudah masyarakat ini sudah mengerti, ya kan, setiap pulang pasti dia menanyakan ke saya, ke pihak RW ini. Seperti tadi sudah nanyakan 2 tempat, istilahnya Pak, saya harus swab kemana, ya kan itu. Sudah kelihatannya sudah menyadari sendiri warga itu. Karena memang ini semuanya kan memang kan seluruh Indonesia ya, mungkin juga sudah monitor di seluruh di Jawa pun, atau dia pulang kampung pun sudah monitor kalau kita mau pulang ke Jakarta harus bawa anti swab itu, keterangannya. Mungkin sudah dimonitor kok. Baik, terakhir apa Pak pesan Anda mungkin kepada masyarakat luas terutama bagi para pemudik ya yang kembali ke Jakarta agar mereka tetap mengikuti ketentuan yang sudah ditentukan oleh pemerintah? Ya tentunya saya selaku ketua RW di sini dari 10 Kelurahan Keagungan yang menghimbau lah kepada masyarakat kita supaya seperti kamu sehat, saya sehat, juga sehat semua lah. Jadi jangan sampai ntar hanya gara-gara seseorang menjadi semuanya kan. Ya alhamdulillah untuk sementara ini
di wilayah saya ini RW 10 alhamdulillah kondusif. Untuk hal-hal seperti yang kelihatannya terpapar itu belum ada. Ya mudah-mudahan tidak ada lah ya kan, karena kesadaran masyarakat itu sendiri. Karena sekarang ini juga karena ketatnya saya juga selalu ketua RW, masker seperti di pos RW saya ini saya sediain masker. Setiap masyarakat yang lewat ke depan pos RW saya nggak pakai masker, saya panggil, saya kasih masker. Kemudian masyarakat saya sendiri kalau melihat saya keluar dari rumah, apalagi bodoh ngobrol aja, bodoh kabur itu, bodoh masuk rumah, bodoh ngambil masker, itu kalau alhamdulillah berarti masyarakat kita itu kan sudah sadar sendiri dan pentingnya kesehatan, Pak. Baik, terima kasih Pak Parmono telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Tetap jaga kesehatan dan selamat kembali beraktivitas, Pak Parmono. Amin, amin. Tetap semangat kita. Terima kasih. Terima kasih. Selamat. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan berbincang tentang menjaga alam dan satwa melalui musik. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.